Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felita Gusuni Fadilah dengan NIM 44412400047. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, yaitu matriks. Nah, di sini saya akan membahas transpose matriks, operasi matriks, determinan matriks, inverse matriks, juga SPLTV matriks menurut aturan Kramer. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya, matriks itu apa dan bentuknya seperti apa. Jadi, matriks itu adalah suatu bilangan yang disusun secara persegi panjang atau persegi yang anggotanya ditulis mendatar atau disebut baris dan menurun atau disebut kolom dalam suatu tanda kurung. Nah, di sini ada bentuk umum matriks ya. Nah, matriks itu notasinya biasanya ditulis dengan huruf kapital, nih A ya. Dan yang mana anggotanya itu ditulis dengan huruf kecil. Juga di sini terdapat suatu indeks matriks yang biasanya kita sebut dengan ordo. Nah, ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom dalam suatu matriks gitu. Oh ya, ordo juga ini perlu diingat, dia tuh selalu menyatakannya dari baris dulu. Jadi baris kali kolom. Nah, kita lihat ya contohnya. Di sini ada matriks A dengan ordo 2 kali 3. Berarti dia memiliki 2 baris dan juga 3 kolom. Benar ya, dia punya 2 baris, yaitu baris satunya 1 2 3, baris 2-nya 4 5 6. Juga punya 3 kolom, yaitu kolom satunya 1 4, kolom 2-nya 2 5, kolom 3-nya 3 6. Selanjutnya di sini ada transpose matriks. Nah, transpose matriks itu adalah matriks yang diperoleh dari mengubah posisi entry baris jadi kolom. Jadi, transpose ini kita tinggal ubah aja, misalnya awalnya baris kita ubah jadi kolom gitu. Nah, ini contohnya yang menggunakan angka. Di sini ada matriks A dengan baris satunya itu 1 2 3, baris 2-nya 4 5 6. Ditransposkan, maka baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi seperti ini. Baris satunya jadi kolom 1, kolom 1 1 2 3, baris 2 jadi kolom 2 4 5 6. Juga kolom 1 jadi baris 1 dan sampai ke baris 3 gitu. Nah, transpose matriks juga dia memiliki sifat-sifat ya. Ada 4. Nah, untuk yang sifat pertama itu adalah jika matriks A transpose kita transposkan lagi, dia menghasilkan matriks yang awal gitu. Contohnya matriks A transpose ini itu ketika kita transposkan lagi, jadi si kolom 1 ini misalnya ya, kita transpos kan berubah jadi baris 1 ya. Nah, jadi kembali ke matriks awal gitu. Berlaku juga untuk misalnya barisnya. Baris satunya kan 1 4. Kita transpos berarti berubah jadi kolom dong. Nah, jadinya ke bentuk awal seperti itu. Lalu ada 3 sifat lainnya ini ya. Kita next. Nah, di sini ada operasi matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah mereka harus berordo sama atau bentuk matriksnya itu dia harus bujur sangkar atau persegi seperti itu. Nah, cara pengoperasiannya itu kita menjumlahkan atau mengurangkan entry yang seletak. Maksudnya gimana? Jadi misal di contoh ini ya, A plus B, matriks A plus matriks B gitu. Kita menjumlahkannya dengan yang seletak. Misal ini kan 2 ini terletak di baris 1 kolom 1. Maka kita menjumlahkannya juga yang sama. Di matriks B ini kita jumlahkan dengan yang baris 1 kolom 1 yaitu 5. Maka di sini ditulis 2 tambah 5. Lalu begitu pun seterusnya. Sampai di sini ada 4 plus 2 berarti dia baris 1 kolom 2 ditambah juga dengan baris 1 kolom 2. Maka menghasilkan akhirnya 7 6 10 7. Lalu di sini ada perkalian skalar. Perkalian skalar juga sama, kita tinggal mengalihkan K-nya
ke anggota matriks gitu ya. Misal contoh di sini KA sama dengan 2 dikali matriks A ini 3524. Kita tinggal kaliin aja sama anggotanya. Jadi 2 ini kita kalikan ke semua anggota. Maka jadinya 2 kali 3, 2 kali 5, 2 kali 2, 2 kali 4. Didapat hasilnya adalah 6, 10, 4, 8. Tuh. Kita lanjut. Nah, di sini ada perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks itu memiliki syarat, yaitu banyak kolom matriks 1 sama dengan banyak baris matriks 2. Di sini kan contohnya dia matriksnya bentuk persegi ya. Kalau bentuk persegi berarti antara jumlah baris dan kolomnya udah sama. Tapi kalau misalnya matriks A punya baris 2, kolom 3, terus matriks B punya baris 3, kolom 2. Nah, itu kan sama ya, antara jumlah kolom matriks 1 sama jumlah baris matriks 2, sama-sama 3. Nah, itu bisa diberlakukan perkalian antar matriks ini. Tapi kalau misalnya dia berbeda, itu dia nggak bisa. Nah, cara pengoperasiannya yaitu menjumlah perkalian entry kolom dan baris. Nah, gimana tuh? Jadi, pertama-tama kita ambil dulu nih baris 1, kolom 1 ya. Baris 1, kolom 1, kita kali satu-satu, nanti kita jumlah. Jadi 2 dikali 5 ditambah 3 kali 7. Kita taruh di baris 1 kolom 1. Terus baris 1 kolom 2. 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. Lanjut baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1, 1, 4 sama 5, 7. Di 1 kali 5 ditambah 4 kali 7. Terus baris 2 kolom 2 itu berarti 1, 4 sama 2, 1. Jadi 1 kali 2 ditambah 4 kali 1. Kita taruh di baris 2 kolom 2. Kita hitung. Di sini misal 2 kali 5 itu 10 ditambah 3 kali 7 itu 21, maka didapat hasilnya 31. Jumlah semua, maka hasilnya adalah matriksnya 31, 7, 33 dan 6. Lanjut, di sini ada determinan matriks. Nah, determinan matriks ini juga memiliki syarat, yaitu dia jumlah baris dan kolomnya harus sama. Kalau nggak sama berarti dia tidak memiliki determinan. Untuk matriks 2 kali 2, rumusnya yaitu AD dikurang BC. Jadi seperti perkalian silang ya, A kali D dikurang B kali C. Nah, kita coba ke contohnya di sini. Tadi kan rumusnya A kali D, berarti A-nya di sini 4, D-nya 5, berarti 4 kali 5. Dikurang BC, B-nya di sini 3, C-nya 2, berarti 3 kali 2. Maka didapat determinannya yaitu 4 kali 5, 20, dikurang 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya adalah 14. Oke, lanjut. Di sini ada matriks 3 kali 3. Matriks 3 kali 3 ini sedikit lebih kompleks karena dia punya 2 metode. Yang pertama ada metode Sarus dan yang kedua adalah metode minor kofaktor. Nah, untuk metode Sarus ini dia caranya adalah pertama kita tambahin dulu atau tulis ulang 2 kolom pertama di luar kurung matriksnya. Setelah itu kita akan mengalihkan 3 kali secara diagonal ke kanan bawah. Habis itu kita kurang dengan perkalian 3 diagonal naik. Nah, jadi misal A dikali E dikali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurang naik nih sekarang G dikali E dikali C ditambah H dikali F dikali A lalu ditambah I dikali D dikali B. Nah, kita coba ke contohnya ya. Nah, di sini diketahui ada matriks A 231 405 623. Nah, kita tambahkan dulu atau tulis ulang 2 kolom pertama nih. 2 kolom pertama yaitu 23 40 62. Setelah itu kita kali ya 3 kali diagonal ke kanan bawah. 2 kali 0 kali 3 ditambah 3 kali 5 kali 6 ditambah 1 kali 4 kali 2 dikurang sekarang naik 6 kali 0 kali 1 2 kali 5 kali 2 3 kali 4 kali 3. Kalau udah kita tinggal jumlahkan aja.
2 kali 0 kali 3 itu 0, 3 kali 5 kali 6 itu 90, 1 kali 4 kali 2 itu 8, dikurang 6 kali 0 kali 1, 0, 2 kali 5 kali 2 itu 20, 3 kali 4 kali 3, 36. Kita jumlahkan nih yang dikurung, 0 tambah 90 tambah 8, 98, dikurang 0 tambah 20 tambah 36, 56. 98 dikurang 56 sama dengan 42. Selanjutnya adalah metode minor kofaktor. Nah, metode minor kofaktor ini caranya pertama-tama kita ambil dulu baris yang mau kita jadi patokan nantinya. Saya di sini ambilnya baris 1 ya, 2, 3, 1. Lalu setelah itu kita akan cari minornya. Untuk minor pertama, minor baris 1 kolom 1, kita akan tutup nih. Baris 1 kolom 1 ditutup, maka didapat 0, 5, 2, 3. Ini bisa langsung ya, bisa langsung kita hitung. Ini seperti tadi rumus determinan 2 kali 2, yaitu 0 kali 3 dikurang 5 kali 2 min 10. Lanjut di sini kita cari yang minor baris 1 kolom 2 ya. Ditutup, didapat 45, 6, 3. Dicari determinannya langsung bisa ini min 18. Selanjutnya juga untuk yang minor baris 1 kolom 3 ditutup, dapat 40, 6, 2. Nah, di sini tadi kan kita udah memilih baris 1 sebagai acuan kita ya. Nah, makanya di sini ada 2, 3 sama 1. Tapi untuk penaruhan di sini tadi kan kita pilihnya di baris 1. Nah, kita harus mengikuti si aturan ini. Jadi yang untuk baris pertama itu aturannya adalah selang-seling ya. Plus minus plus, terus minus plus minus, plus minus plus. Karena berhubung kita ambilnya di baris 1, maka urutannya adalah plus minus plus. Jadi plus 2 min 3 sama plus 1. Nah, di sini plus 2 min 3 sama plus 1. Udah kita kalikan sama minor yang kita dapat tadi nih. Kita udah dapet kan minor 11, minor 12, minor 13. Terus kita juga tadi udah sempat hitung minor determinan minor-minornya, yaitu didapat minor 11 itu min 10 ya. Ini hasilnya 0 kali 3 0, 2 kali 5 10. Min 10 terus dikurang 3 kali min 18 ditambah 1 kali 8. Didapat plus 2 kali min 10 itu min 20, min 3 kali min 18 jadi plus ya 54, lalu 1 kali 8 sama dengan positif 8 gitu. Dijumlah didapat 34 ditambah 8 sama dengan 42. Oke, selanjutnya di sini ada inverse matrix. Nah, inverse matrix itu adalah matriks yang ketika dikalikan dengan matriks asalnya menghasilkan matriks identitas. Nah, syarat inverse matriks ini determinannya itu dia tidak boleh 0 atau matriks singular. Nah, untuk yang matriks 2 kali 2 rumusnya adalah 1 per determinan A dikali ini kita tinggal merubah posisi ya, ditukarkan tadinya A, B, C, D. Nah, kita tukar nih antara A sama D. D-nya jadi pindah ke baris 1 kolom 1, A-nya pindah ke baris 2 kolom 2. Lalu untuk B sama C-nya itu kita tambahkan negatif gitu. Nah, contohnya di sini ada matriks A dengan baris 1 2 3, baris 2 1 4. Step pertamanya kita cari determinannya terlebih dahulu. Masih ingat kan tadi rumus determinan matriks 2 kali 2 yaitu A kali D min B kali C. Jadi 2 kali 4 dikurang 3 kali 1. Didapat 8 kurang 3, 5. Selanjutnya itu kita langsung aja nih ke rumus si inverse-nya. Kan 1 per determinan A dikali D min B lalu min C sama A. Jadi di sini 1 per determinannya kita udah dapet ya 5. Terus kita tinggal ubah aja nih urutannya. Tadinya kan
A-nya itu 2 di sebelah baris 1 kolom 1. Nah, kita tuker nih sama D sama 4, tinggal tuker tempat. Lalu min 3 sama 1-nya itu kita kasih tanda negatif. Setelah itu kita kali aja seperti perkalian skalar ya. 1/5 dikali 4 jadi 4/5, 1/5 kali min 3 3/5, terus 1/5 kali min 1 1/5, 1/5 kali 2 2/5 gitu. Nah, sekarang untuk yang inverse matriks 3 kali 3. Nah, untuk inverse matriks 3 kali 3 ini rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, di sini ada contohnya ya. Step pertama itu sama, kita cari determinan A-nya dulu. Kita cari determinannya. Bebas ini mau pakai metode apa. Di sini saya pakainya metode Sarus ya. Jadi kalau pakai metode Sarus, tambahin 2 kolom pertama, lalu kita akan mengalihkan 3 kali diagonal ke bawah, lalu dikurang yang 3 kali diagonal ke atas. Jadi 1 kali 1 kali 0 ditambah 2 kali 4 dikali 5 ditambah 3 kali 0 kali 6 dikurang 5 kali 1 kali 3. Sebenarnya 3 kali 1 kali 5 juga nggak masalah ya, karena sama aja mau 5 kali 1 kali 3 atau 3 kali 1 kali 5 gitu. Terus 6 kali 4 kali 1, terus 0 kali 0 kali 2. Nah, didapat hasilnya determinannya itu adalah 40 kurang 39 sama dengan 1. Jadi determinannya 1. Setelah itu kita mencari kofaktornya. Nah, cari kofaktornya ini itu dengan aturan yang tadi, yang ini ya. Jadi isi selang-seling ini, baris pertama itu plus minus plus, terus baris kedua minus plus minus, baris ketiga plus minus. Di sini caranya adalah ini cari minor ya. Jadi yang pertama itu minor 1 yaitu kita tutup baris 1 kolom 1, didapat 1 4 6 0. Terus baris 1 kolom 2 kita masukkan di sini, jadi dapat 0 4 5 0. Terus baris 1 kolom 3 didapat 0 1 5 6. Nah, yang kedua itu berarti ditutup nih baris kedua kolom ke 1, minor baris kedua kolom 1, dapat 2 3 6 0. Sampai selanjutnya ya, sampai bawah nih. Yang ketiga ini berarti kita nutupnya baris 3 kolom 1 untuk yang minor 31 ini. Nah, untuk penaruhannya juga penaruhan tandanya ikutin yang tadi. Baris 1 berarti plus minus plus, baris 2 minus plus minus, baris 3 plus minus plus. Maka didapat ini dipakein rumus determinan matriks 2 kali 2 yang A kali D dikurang B kali C. Jadi 1 kali 0 0 dikurang 6 kali 4 min 1 kali 0 0 dikurang 6 kali 4 2 4. Jadi 0 kurang 2 4. Kalau udah dapat semua, maka didapat nih kofaktornya, hasilnya yaitu min 24, 20, min 5, 18, min 15, 4, lalu 5, min 4, 5, min 4, dan 1. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan adjoin. Nah, rumus adjoin itu adalah transpos dari kofaktor yang udah kita dapat tadi. Nah, kita kan dapat nih kofaktornya segini, min 24, 20, min 5, 8, min 15, 4, 5, min 4, 1. Masih ingat kan? Kalau transpos itu berarti mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Maka setelah ditransposkan, ini menjadi baris satunya yaitu min 24, 18, 5, lalu baris 2-nya 20, min 15, min 4, baris 3-nya min 5, 4, 1. Nah, kalau udah kita dapetin semuanya, determinannya udah, terus adjoinnya udah, kita bisa masukkan ke rumus inverse. Nah, rumusnya ini adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Tadi determinannya kita dapat 1 ya.
Terus kita masukin adjoinnya ini. Lalu karena ini berhubung satu per satu itu satu, kita kalikan skalar, hasilnya sama aja kayak gini ya. Jadi inverse-nya adalah didapat min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, 1. Oke, selanjutnya di sini ada SPLTV matriks menurut aturan Kramer. Nah, di sini itu kita akan mencari X, Y, Z dengan aturan Kramer gitu. Nah, untuk aturan Kramer ini kita menghitung menggunakan rumus X sama dengan determinan X dibagi D, terus Y-nya itu determinan Y dibagi determinan, terus yang Z-nya itu determinan Z dibagi determinan atau D. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Tentukan X, Y, dan Z menggunakan determinan matriks. Nah, ini kita dapat 3 persamaannya ya. Step pertama itu kita ubah ke bentuk matriks AX sama dengan B gitu. Jadi kita ambil nih variabelnya, koefisiennya. Koefisien dari X itu kan 1, koefisien dari 2Y itu 2, terus koefisien dari Z itu 1 ya. Terus koefisien dari 2X itu 2, terus koefisien dari Y itu 1, koefisien dari min Z itu min 1, terus koefisien dari X itu 1, koefisien dari min Y itu min 1, koefisien dari Z itu 1. Terus ini kita tambahkan juga ya X, Y, Z nya. Lalu sama dengan ini B nya itu adalah ini nih, si 812 ini. Kalau udah, ini kita kelompokkan ya. Jadi matriks koefisien A itu ada yang ini, dan matriks B itu adalah yang konstanta ini tadi. Kalau udah, kita lanjut, kita menghitung determinan utamanya dulu. Kita hitung determinan utamanya dulu. Nah, di sini aku pakai metode Sarus lagi, yaitu kita kali dulu ya, 1 kali 1 kali 1 tambah 2 kali min 1 kali 1, terus tambah 1 kali 2 kali min 1, terus dikurang 1 kali 1 kali 1, ditambah min 1 kali min 1 kali 1, terus ditambah 1 kali 2 kali 2 atau 2 kali 2 kali 1, tambah 4. Jadi determinan utamanya didapat min 9. Nah, kalau kita udah dapat determinan utamanya, sekarang kita menentukan dx-nya. Nah, kalau kita mau cari dx-nya ini, kita akan mengganti kolom pertama itu dengan si matriks B-nya. Jadi tadi kan matriks B-nya 8, 1, 2. Nah, kita ganti nih. Tadi kolom pertamanya kan 1, 2, 1 ya. Nah, kita ganti jadi 8, 1, 2. Nah, terus kalau udah, kita hitung determinannya dengan cara bebas mau metode apa. Aku di sini pakai metode Sarus lagi. Kalau udah didapat nih, nanti setelah perhitungan didapat dx-nya yaitu min 9. Lalu sekarang menghitung yang dy. Menghitung dy juga sama. Kalau dy itu kita mengubah kolom 2-nya jadi si matriks B. Jadi si 8, 1, 2. Lalu kita hitung lagi dengan cara metode Sarus. Nah, didapat dy-nya itu min 18. Lanjut di sini kita hitung dz, berarti kita mengganti kolom ketiga dengan si matriks B-nya itu. Jadi 8, 1, 2. Kita hitung determinannya seperti biasa dengan metode Sarus. Didapat dz-nya itu, determinan z-nya itu min 27. Nah, kalau semuanya udah didapat, determinan utama udah didapat, determinan X udah dapat, determinan Y udah dapat, determinan Z udah dapat, kita bisa langsung masukkan ke rumus si Kramernya ini. Jadi kita bisa langsung cari ya X, Y, Z-nya. Rumus mencari X itu sama dengan determinan X dibagi determinan. Maka sama dengan determinan X itu tadi min 9 dan determinan utamanya itu min 9. Maka didapat X adalah 1. Lalu untuk yang Y, di sini determinan Y dibagi
D atau determinan umum. Jadi determinannya kita dapat tadi min 18 dibagi min 9 sama dengan Y-nya itu berarti 2. Nah, terus yang Z kita dapatkan tadi determinan Z-nya itu min 27. Lalu dibagi determinan utama yaitu min 9. Min 27 dibagi min 9 sama dengan 3. Nah, maka dari situ didapat X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3. Oke. Nah, sudah selesai. Teman-teman, semoga pemaparan video tadi dari aku itu bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.